2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 21. Ada yang mau volunteer? Saya Ya, baca ya Pak. ya. 2 Petrus 1, perikopnya, nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Hmm. Ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ayat 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ayat yang ke-20, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Saudara, kalau perhatikan ayat ini ya, ini kan peristiwa yang sudah terjadi. Rasul Petrus yang ada di lokasi kejadian menceritakannya lagi, gitu. Nah, kejadiannya itu dicatat oleh Injil Lukas. Ketiga Injil, ya, Matius, Markus, Lukas. Tapi di Lukas itu paling komplit mengenai cerita ini. Tapi yang menarik adalah Rasul Petrus terus cerita dalam konteks yang lebih 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 hidup gitu, lebih hidup. Artinya maknanya apa sih, gitu kan? Maknanya apa? Nah, saudara kalau perhatiin di sini ada dua hal sih yang paling penting di sini, ya, di luar dari cerita itu sendiri. Yang pertama, yang pertama, untuk untuk memahami atau menjawab pertanyaan bagaimana manusia bisa punya pengetahuan atau pengalaman gitu, atau pengertian mengenai mengenai kemana dia harus melabuhkan gitu hatinya gitu, atau ke tempat kemana dia akhirnya gitu eh, berlabuh gitu kan. Bagaimana bagaimana manusia gitu bisa mempunyai itu? Bagaimana bisa memiliki pemahaman mengenai itu? Nah, di sini tuh Rasul Petrus itu kasih peringatan. Dia bilang gini, yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya kan? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Ya, orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena gini kan, kan kita seringnya dengar gini kan, katanya gini loh, katanya Ci itu ya cerita ya, dia katanya pernah gitu dibawa ke tempat tinggi gitu kan, ada cahaya, rupanya itu surga gitu. Terus dari situ kita tahu surga benar-benar ada
Itu contohnya tuh, ya. Jadi nggak boleh mendapat jawaban dari apa? Dari cerita-cerita begitu. Harus dari benar-benar dari apa? Dari dorongan Roh Kudus. Dorongan di kata kunci. Ada dorongan Roh Kudus. Orang yang tidak di orang yang tidak dimeterai dengan Roh Kudus, artinya Allah itu berdiam di dalamnya. Maka nggak mungkin kan punya dorongan Roh Kudus gitu. Jadi harus muncul dari dorongan Roh Kudus. Jadi kebayang kalau orang itu muncul dari dorongan muncul dari dorongan Roh Kudus. Pasti pasti orang tersebut eh, apa, mengkondisikan dirinya, mengkondisikan dirinya. Nah, ini saudara, mengkondisikan diri ini ada dua hal, ya, ada dua hal. Orang nggak mungkin ya saudara ya hidup dalam dunia gelap gitu, dunia gelap. Nggak harus hitam saudara, nggak harus serem juga, tapi artinya larut dalam keduniawian gitu, larut dalam keduniawian. Yang paling sederhana ya, suka banget bohong gitu. Siapa yang senang banget bohong di sini? Pernah pernah saudara ketemu teman yang suka banget tipu, apa-apa ditipu sama dia, gitu. Senang memanipulasi gitu, duniawi gitu. Dia benar-benar larut dalam keadaan begitu. Itu yang saya bilang kondisi. Satu, kedua, dia memang ada di dalam lingkungan, temannya juga begitu, dia juga begitu, gitu. Jadi kondisinya begitu berat sekali, berat. Ya, berat tiba-tiba ada dorongan Roh Kudus gitu. Gitu. Itu situasi yang saya maksud. Yang kedua adalah, kan berat itu kalau situasinya begitu. Yang kedua adalah, katakanlah dia tidak duniawi, loh, saudara. Tidak duniawi. Orang yang pergi sekolah rajin, ya, orangnya bersih, orangnya bersih, disiplin, latar belakang keluarganya rapi, nggak punya catatan cacat, gitu. Kalau di polisi itu kan ada keterangan kelakuan baik. Ya, tidak pernah ada catatan-catatan kriminal gitu, laporan-laporan nggak ada. Nah, saya mau bilang nggak ada utang lagi, ya, boleh berutang asal investasi, ya. Tapi utang yang untuk konsumsi itu menjerat. Saya nggak bilang salah, tapi pasti menjerat. Kalau jerat itu ujungnya, ya kita nggak bisa kendalikan diri. Intinya itu aja. Nah, balik ya, ada situasi ya yang begitu. Tapi ada situasi-situasi yang terjerat dalam duniawi kan, kehidupan duniawi. Wah, itu berat. Saya kasih contoh lagi ya. Ini ya, mungkin Yandri bisa paham ini, kok Abi juga bisa nih. Jadi security di diskotik. Wah, kapan Roh Kudus mau dorong? Iya kan? Berat sekali itu. Katanya jadi malaikat terang di dalam kegelapan, Pak. Ya kan? Itu keadaannya kan sulit, terus sudah. Nah, tapi tapi tidak mesti begitu. Iya, gelombang besar itu, iya, terbawa arus. Terbawa arus. Eh, itu ya macam-macam hawa nafsu di situ. Hawa nafsu yang akan membinasakan ya. Saudara ingat yang 1 Timotius 6 ya. Situ bukan cuma ngomong uang loh. Tapi di situ bicara hawa nafsu yang membinasakan. Yakobus pasal 4. Keinginan, ya, hedon dalam bahasa Yunaninya itu hedon, hedon. Namanya hedon. Hedon namanya aja hedon. Nafsu keinginan gitu. Rupanya kata itu terkenal ya dalam filsafat Yunani. Nah, karena karena menjerat, menjerat. Dan kalau 1 Timotius 6 itu bilang begini kan, berbagai-bagai nafsu, berbagai-bagai nafsu.
yang menenggelamkan dan membinasakan. Sudah bayangkan kan? Ada jerat yang isinya itu berbagai-bagai nafsu yang membinasakan dan yang menenggelamkan dan membinasakan. Merinding aja dengarnya juga. Dan kadang-kadang kita merinding tuh karena kita udah pernah tenggelam loh. Gitu. Kita kadang-kadang ngerasain tuh kalau kita udah pernah. Susah, saudara, ada dorongan Roh Kudus, susah. Pasti susah itu. Nah, makanya ya harus ditanggalkan kalau begitu. Ya, harus di harus di harus di harus ditanggalkan, harus harus ditinggalkan ya. Harus ditanggalkan dan ditinggalkan gitu. Ya, harus dijauhi gitu. Ya. Yang kedua, yang saya bilang tadi, baik, semua kelihatan baik gitu. Tidak ada catatan buruk, orangnya bersih, disiplin, ya, punya ya, punya keteraturan gitu. Ya, tapi semuanya itu rutinitas, sudah. Rutinitas. Nah, rutinitasnya setinggi-tingginya jadi rutinitas agamawi. Ke gereja, ke gereja juga lu sudah. Kalau ada kebagian untuk ibadah di rumah tangga, dia juga kebagian, diterima, gitu. Ya, saya nggak tambah-tambahin lagi ya. Saya nggak tambah-tambahin. Kan ada orang yang jadiin itu jadi narsisme atau menonjol-nonjolkan diri. Ada. Dia ke gereja rutin, eh, rutin, tapi dia juga ambil untung di situ. Ada juga, gitu. Ya, jadi ketua, jadi bendahara, tapi ambil panggungnya. Ada. Tapi saya potong itu, saya diskon, gitu. Enggak begitu orangnya, gitu. Ya, enggak begitu. Tapi saudara, dia nggak cari Tuhan. Cari Tuhan itu jadi kata yang mahal, gitu. Mahal. Dia cari Tuhan. Dia mengingini Tuhan. Dia mengingini perjumpaan. Saya ulang ya. Dia mencari Tuhan. Dia mengingini Tuhan. Dia mengingini perjumpaan. Bisa orang secara rapi, bersih, teratur, gitu. Ya, tidak ada hal-hal norma-norma secara hikmat dunia yang dilanggar gitu. Tapi nggak cari Tuhan, nggak mengingini Tuhan, gitu, nggak mengingini perjumpaan dengan Tuhan. Nah, bagaimana mungkin nggak dapat dorongan Roh Kudus? Gitu. Iya, misalnya ya, hidupnya cukup, ya, pasif income-nya ada, ya, eh, sewa apartemen, sewa rumah, sewa kos-kosan lancar. Apa yang ikut juga di gereja kasih persembahan. Kan seperti semuanya lancar, kan? Tapi kalau makan udah nggak doa. Katanya Tuhan tahu. Saudara, lihat nggak? Orang-orang yang merasa rohani tapi sebenarnya nggak rohani. Itu nggak mungkin juga ada dorongan Roh Kudus. Terus kita cerita nih, pertanyaannya kok Avi ini. Bagaimana mungkin manusia yang tidak punya pengetahuan, nggak punya pemahaman, nggak punya pengertian mengenai surga itu atau mengenai rumah Bapa itu, terus tiba-tiba diajak untuk melabuhkan seluruh kehidupannya ke rumah Bapa. Gimana caranya katanya? Gimana mungkin? Oke, gimana mungkin itu? Gitu. Karena kalau jawaban itu tidak terjawab, maka tidak mungkin orang itu mengalihkan keinginannya untuk menikmati dunia ini kepada sesuatu yang kepada sesuatu yang apa? Yang tidak kelihatan. Kan nggak mungkin. Karena jawaban ini tidak terjawab dalam hidupnya kan. Gitu.
Itu secara umum ya, saudara ya. Kasuistik banyak lah ya, secara case by case. Tapi itu secara umum seperti itu. Nah, tuntunan firman Tuhan, ya, ra- ketemunya hanya di Rasul Petrus nih, ya. Rasul Petrus yang kasih satu clue gitu, ya. Dia bilang, kamu jangan cari dari hikmat manusia, loh, gitu. Jangan cari, Saya. jangan cari dari hikmat manusia, ya. Itu harus oleh dorongan Roh Kudus. Jangan cari dari hikmat manusia. Nah, terus Rasul Petrus nambahin nih bahwa yang kami bicarain, yang saya sampaikan ini, ya, yang yang kami sampaikan ini itu bukan isapan jempol katanya. Nah, ini bagian kedua di atas ya. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus kita, Tuhan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi yang dia jelaskan itu saksi mata. Yang dia jelaskan itu adalah kesaksian karena dia adalah saksi mata gitu. Nah, ini salah satu nih Ko Alfi. Ini salah satu. Kalau kita melihat Rasul Petrus diberikan apa istilahnya ya? Diberikan kesempatan itu, bisa lihat itu. Karena yang dia lihat itu, yang dia lihat itu kan kemuliaan, gitu. Yang dia lihat itu kemuliaan. Orang kalau nggak ngerti kemuliaan, saudara, wah, apa, apa yang bisa dibandingkan gitu? Apa yang bisa kemudian diformulasi? Apa yang bisa digambarkan gitu? Untuk bisa menjadi objek atau target melabuhkan hidup ke situ. Apa? Ya kan? Oke, coba kita lihat ya. Hmm. Ceritanya kayak apa sih? Ini kan di di apa di summary dirangkum nih, dirangkum ya, dirangkum oleh Rasul Petrus di atas ini. Ya, jadi ada dua hal di sini yang penting. Pertama adalah harus dari dorongan Roh Kudus, gitu. Harus dari dorongan Roh Kudus. Nah, ya. Nah, yang sebelum saya ke ceritanya, yang kedua loh, Saudara, yang kedua, yang saya bilang tadi ya, orang sekalipun rapi, rapi itu secara moral standar dunia, hikmat dunia, mulia loh saudara, memiliki kemuliaan. Kita bahas kemarin ya, kita bahas kemarin kan. Tubuh duniawi itu ada kemuliaannya kan? Ada, ada loh, saudara. Ya kan? Ya, secara standar duniawi, dia itu memiliki takaran kemuliaannya, gitu. Punya loh saudara. Nah, tapi ada yang menurut saya menarik di sini. Tetapi kalau dia tidak cari Tuhan, kalau dia tidak mengingini Tuhan dan tidak mengingini perjumpaan dengan Tuhan, wah, saudara pernah rasain itu nggak? Pernah rasain nggak? Dingin, larut dalam rutinitas, tapi tanpa kegairahan, tanpa kegairahan. Saudara coba balik situasinya. Ini ya pelayan-pelayan ya atau ya, saya coba balik situasinya. Apapun keadaannya saudara, kalau saudara punya kegairahan luar biasa, waduh, saya tanya Yanti, pernah nggak rasain yang namanya kegairahan yang luar biasa kepada hadirat Tuhan ini? Mau punya tugas banyak, mau capek seperti apa? Wah, tapi tiba-tiba ada satu lirik dalam lagu yang buat hati seperti ya larut di dalam kemuliaan. Wah itu ya hampir ya selama ibadah nggak ingat apa-apa mengenai beban gitu ya yang sedang menekan gitu. Itu suasana batinianya seperti itu. Nah, Paulus menggambarkannya dalam dalam Petrus, Rasul Petrus menggambarkannya di dalam dua Petrus ini. Ini menarik loh, saudara. Coba perhatian ini. Dari dulu ini mencuri perhatian saya. Ayat yang ke-19.
Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, jadi maksudnya Rasul Petrus adalah ketika dia mendengar cerita itu, ya mengalami cerita itu, dia diteguhkan. Nah, sekarang dia nasihatkan nih kepada Koafi, kepada saya, kepada kita semua. Dia bilang apa? Alangkah baiknya kalau kamu, apa katanya, memperhatikannya, mencarinya, mengingininya, ya, sama seperti memperhatikan. Coba lihat gambarannya, dia ini ya, dia kasih gambaran gini. Memperhati seperti apa? Memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Tempat gelap ada cahaya, ada pelita. Pelita itu gambaran dari cahaya kecil kan. Memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing. Kebayang ya? Jadi perhatikanlah, sekalipun lampunya itu kecil, nyalanya itu kecil, tapi teruslah perhatikan, terus cari, terus mengingini, gitu. Ya, di dalam kegelapan ada cahaya kecil. Terus kita berlama-lama di situ untuk terus menantinya. Sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Wah, ada kalimat terakhirnya. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Saudara ingat nggak? Kata bintang timur dalam Alkitab itu hanya dicatat 3 kali. 3 kali saudara. Bintang timur itu dicatat. Di dalam perjanjian baru ya. 3 kali. Perjanjian lama 1 kali. 3 kali. Duanya ada di kitab Wahyu. Satu ada di sini. Itu mencuri perhatian saya. Karena saya rasain. Saya rasain. Saya benar-benar rasain. Saudara, lihat. Dari tadi saya bilang. Sekalipun hidup kamu bersih. Bersih secara moral dunia. Rapi secara moral dunia, secara hikmat dunia, teratur, bahkan hidupmu berkecukupan, berkecukupan, semuanya ada, tidak sakit, kan? Mobil tiap 2 tahun sekali ganti, ya. Kilometernya di bawah 5.000, kebayang nggak? Hah? Ada mobil baru keluar langsung punya, rapi gitu, nggak ada yang harus apa yang harus dicari, coba apa yang harus dicari, kan? Nikmat itu di sini. Bahkan dia bilang, surga itu sudah di sini. Itu sit, sit. Jadi bukan hanya yang tadi Yandri bilang gelombang besar. Oh, ini gelombang. Yang tadi itu kayak angin tovan. Ini angin sepoi-sepoi yang membuat monyet tertidur dan jatuh. Hmm, semua. Kan? Oh, jadi bersuka cita lah kalau saudara sedang struggle, ya. Sedang tidak baik-baik saja. Karena itu jadi nggak enak tidur, bangun. Coba kalau saudara keenakan, wais, kayak monyet. Angin sepoi-sepoi bukan badai topan bukan. Tapi itu buat dia tertidur. Jatuh dari kelapa. Kelapanya nggak jatuh, dia jatuh. Ini loh saudara. Jadi kalau keadaannya sekalipun demikian, tapi kita tidak cari itu, kita tidak mengingini, nggak ada. Nggak akan ketemu. Gitu. Nah, makanya yang saya senang dari sini itu Petrus tuh cerita pakai gaya itu seperti memperhatikan katanya pelita gitu. Ya, yang ada di dalam eh, yang pelita yang bercahaya di tempat yang gelap gitu. Cahayanya kecil sampai fajar menyingsing gitu. Artinya lama sekali itu ceritanya kan, butuh waktu, tapi saudara tekun untuk mencarinya gitu. Dan apa katanya? Sampai apa? Sampai bintang timur bersinar. Ini bintang timur terbit dan bersinar dalam hatimu. Sampai kita itu saudara memiliki yang namanya mata hati terang gitu. Mata hati kita itu terang. Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Paulus di situ doa, aku doa.
supaya mata hatimu terang. Itu yang dibilang bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Mata hatimu terang. Untuk apa terangnya? Ya, di Efesus 1 ayat 18 dijelasin kan? Untuk apa katanya? Bisa ada yang baca? agar Efesus. kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Oke, sampai situ ya. Jadi supaya kamu mengerti betapa kayanya kemuliaan gitu. Jadi mata hati terang ini dikaitkan sama dengan kemuliaan. Coba kita baca satu ayat lagi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 atau ke-8. Yang ada kata dari dalam gelap terbit terang. 2 Korintus 4. Ayat 8, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Luar biasa ya. Jadi jadi eh, Petrus cerita gitu sampai bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bahasanya Paulus pakai kata mata hatimu terang. Yang saya senang tuh sebenarnya yang 2 Korintus 4 ayat 6 ayat 8 tadi ya. Ayat 8 tadi lah sudah. Gitu. Ya, dia akan katanya membuat apa? Terangnya bercahaya dalam hatimu. Dia membuat terangnya bercahaya dalam hatimu supaya kamu dapat mendapat pengetahuan katanya. Tuh, pengetahuan loh. Dari Tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah ya, Kristus. ya jadi supaya jadi itu kok Afi. Satu-satunya cara ini ayat 6 sorry. Jadi 2 Korintus 4 ayat 6. Jadi satu-satunya cara kok Afi adalah orang itu, Pak, itu mempunyai mata hati terang. Sehingga dia mempunyai pengetahuan gitu. Mempunyai pengetahuan gitu. Ya, mengenai kemuliaan itu. Nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Nggak bisa loh ya. Karena saudara tahu nggak? Di ayat 4 ya, di ayat 4 sebelum ayat 6 ini, itu muncul kalimat yang dibutahkan oleh ilah zaman. Tertutup, jadi nggak mampu untuk lihat itu. Nggak bisa lihat itu. Gitu. Nggak dapat melihat itu. Saudara kalau mau pelajari lebih lanjut lagi, satu pasal sebelumnya, 2 Korintus pasal 3. Kalau di 2 Korintus pasal 4 itu dibilang gini, eh, eh, apa dibilang di situ ya? Dibutakan oleh ilah zaman. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebelumnya berarti dibutahkan oleh ilah zaman. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Jadi pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Nggak bisa di kalau nggak dapat yang namanya terang itu. Dia akan memberikan terang dalam hatimu. Bahasanya Petrus di sini, bintang timur terbit bercahaya. Bintang timur terbit bercahaya di dalam hatimu. Luar biasa. Nah, saudara tahu nggak di kitab Wahyu itu? Kitab Wahyu itu bilang begini, barang siapa menang, kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Terus di Wahyu 22 dibilang gini, Yesus itu adalah bintang timur. Saudara kalau ya coba cerna gitu ya, wah itu luar biasa loh saudara. Jadi memang ini bicara mengenai ada dimensi yang sama nih, yang serupa, yang benar-benar harus dihidupi gitu, harus dihidupi. Nah, jadi balik ke
pertanyaannya, bagaimana mungkin? Ya tidak akan mungkin kalau orang nggak punya pengertian, pengalaman, pengetahuan mengenai itu. Makanya, makanya Paulus di Efesus pasal 1 ayat 18 itu bilang, aku berdoa supaya mata hatimu terang. Gitu, mata hatimu terang. Bahkan di ayat 17-nya dia bilang, aku doa supaya kau diberi roh hikmat. Roh hikmat. Roh hikmat supaya apa? Mata hatimu terang. Wah, saudara, carilah Tuhan. Ya, pasti orang yang mencari Tuhan berkenan untuk ditemui. Nah, itu. Jadi dua situasi tadi ya, saya bilang ya. Memang kalau kita larut dalam gelombang besar dunia, ya, kata Yandri, gelombang besar dunia, ya, sulit sekali, saudara. Ya, sulit sekali kan? Karena keinginan daging ini tidak tunduk pada hukum Allah. Ya, itu memang tidak mungkin baginya. Dia mau terus menikmati itu. Ya, orang nggak pernah punya kesempatan untuk sejenak saja untuk pulang gitu. Ya, untuk kembali kepada apa? Kepada kodratnya gitu loh, ya. Kodrat ciptaannya gitu ya. Nggak bisa gitu. Karena apa? Karena itu tadi pikirannya itu dibutakan oleh ilah zaman. Kalau di 2 Korintus pasal 3 itu dibilang pikirannya tumpul. Ya, sehingga apa katanya selubung itu tidak dapat tidak apa tidak tidak bisa dibuka gitu. Sehingga tidak dapat melihat gitu. Itu menarik itu di situ juga ya. Bahwa orang nggak bisa mengerti katanya. Itu bicara mengenai ini loh, perjanjian lama gitu ya. Mereka membaca kitab Musa, tapi mereka nggak memahami sampai sekarang. Kalau nggak salah 2 Korintus pasal 3 itu dibilang, sampai sekarang kalau mereka baca itu katanya, mereka nggak bisa ngerti gitu. Ya. Nah, jadi benar kok Avi, kalau mereka itu tidak punya pemahaman mengenai itu, tidak punya mata hati yang terang, nggak bisa. Gitu. Jadi satu-satunya cara adalah dia memiliki mata hati terang. Atau di 2 Korintus tadi bilang apa? Allah akan membuat terangnya bercahaya dalam hatimu. Gitu. Terangnya bercahaya dalam hatimu. Supaya kamu bisa dilihat kemuliaan itu. Betapa besarnya kemuliaan yang disediakan bagi orang-orang kudusnya. Gitu. Jadi sekalipun kita belum belum pernah ke sana, atau kita nggak punya gambaran yang jelas gitu ya, atau gambarannya samar-samar, tapi roh hikmat, ya, menurut Efesus 1 ayat 17, roh hikmat, dialah roh kebenaran itu. Roh Kudus itu, dia akan menuntun, dia akan menolong kita untuk memiliki eh, apa pengalaman rohani loh, saudara. Ya, mengenai keadaan itu bagaimana nanti. Nah, pengalaman rohani yang saya maksud di sini, ya, pengalaman rohani yang saya maksud di sini, itu adalah persekutuan. Itu yang pengalaman rohani yang saya maksud di sini itu adalah persekutuan. Persekutuan di sini itu kemarin Pak Anton jelasin ya. Saya dengar-dengar ya. Itu memberikan kita juga satu kekuatan, satu dasar untuk kemudian memiliki eh, pemahaman, ya, diteguhkan, ya, untuk meyakini gitu bahwa wah, dunia itu, tempat itu benar-benar akan ada. Gitu ya. Lalu ada pertanyaan, Pak, pada saat kapan Tuhan membukakan mata hati kita menjadi terang? Hmm. Eh, Apakah pada saat orang itu punya kerinduan, dan apakah dengan jawaban bahwa kepada siapa yang Tuhan, karena Tuhan tahu karena Tuhan mengenal siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia. saya ngerti pertanyaannya. Tapi eh, jawaban untuk pertanyaan seperti itu adalah hasilnya sebenarnya. Hasilnya. Nah, sebenarnya dari pernyataan tadi saudara itu bisa kita kita bisa jawab.
sampai bintang timur terbit dalam hatimu. Nah, saya tanya nih, menurut saudara apakah bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu? Apakah bintang timur sudah terbit bersinar dalam hatimu? Nah, apa indikatornya? Gampang, saudara. Dua ayat yang saya sebutkan tadi, ya, yang disampaikan oleh Paulus, itu selalu bicara mengenai mata hatimu terang atau terang di dalam hatimu untuk tahu mengenai apa? Betapa besarnya kemuliaan itu. Terang di dalam hatimu untuk mempunyai pengetahuan akan apa? Akan kemuliaan Allah yang ada pada wajah Kristus. Jadi kalau dibilang, Pak, kapan kita tahu mata hati kita itu terang atau bintang timur itu sudah terbit bersinar dalam diri kita? Kalau saudara sudah memahami, mengerti, bahkan menikmati kemuliaan ini. Saudara di situ, saudara. Yang bisa tahu siapa? Saudara sendiri yang bisa tahu. Saudara sendiri yang bisa tahu. Dan itu berguna sekali untuk saudara. Saudara bisa bilang, duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saudara ambil keputusan. Ya, kan nggak. Saudara bolehlah ada orang yang nyanyi karena dikasih kesempatan nyanyi lagu itu di depan panggung kan? Boleh. Tapi saudara kalau nyanyi sendiri itu di kamar mandi, kan nggak ada panggungnya. Nggak ada audiens yang dengar. Pasti itu suara hati kan? Jeritan hati kan? Duniaku tinggal, duniaku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Sampai ke Yerusalem baru. Jangan ikutnya sampai Golgota doang. Ya, ya. Rasul Paulus ngajarin kan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami supaya kehidupannya itu menjadi nyata dalam hidup kami. Gitu. Ko Afi ada respon? Ya Pak, luar biasa sekali Pak penjabaran Bapak. Jadi memang kalau kita ada mata hati yang terang, baru kita bisa mengetahui keadaan yang tadi dalam pertanyaan itu ya Pak ya. Namanya pengetahuan, Mbak. Pengetahuan. Jadi 2 Korintus 4 ayat 6 tadi bilang gini, Allah yang memberikan mata hatimu, apa terang dalam hatimu untuk kamu punya pengetahuan Ya. mengenai kemuliaan Allah itu. Jadi awalnya pasti dari pengetahuan kan. Lanjut, Pak. Berarti Pak di sini peranan Roh Kudus juga ada ikut andil ya Pak ya, ada ikut. Satu-satunya, Pak. Nggak ada yang lain. Iya betul 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 sekali. Satu-satunya. Kalau bukan Roh Kudus, tidak ada caranya, Pak. Nggak ada caranya. Eh, jadi kalau siapa yang bisa baca lagi ya, Efesus 1 mulai dari 17 baru nanti ke 18-nya. Di 17 itu dicerita tuh mengenai itu. Dan itu kita rasain, Pak. Yesus pasal 1 ayat 17 dan meminta kepada Allah Tuhan Yesus Kristus Jadi yaitu Bapa. Paulus yang bilang dan meminta kepada Allah. Jadi dia meminta kepada Allah. Lanjut. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh Mira, hikmat Mira bacanya yang benar dong. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Coba. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu Ya, jadi supaya Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus tuh Bapa yang mulia gitu. Oke.
Ya, ya nggak apa-apa. Dan meminta, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan baginya ditentukannya bagi orang-orang kudus. udah kebelepotan bacanya. Iya, betapa besarnya kemuliaan yang disediakannya ya bagi orang-orang kudusnya. Jadi gitu kok Afi. Jadi di ayat 17-nya udah didahului dengan gitu, roh hikmat gitu. Supaya kamu kamu diberi pengetahuan yang benar katanya. Ya, benar-benar. Jadi ada pengetahuan yang nggak benar kalau begitu. Nah, tadi kan Pastor Hebritus nanya, kapan kita tahu itu? Kita yang tahu ketika ketika apa? Ketika terang itu kan terang ini. Kan sebenarnya terang itu sudah terbit dalam hati kita kan? Gitu. Terang itu kan ya kan kita itu diberi terang dalam hati kita. Nah, tapi kapan mata hati itu terang atau kalau Petrus tadi pakai kata seperti bintang timur yang seperti kan kata seperti bintang bintang timur yang terbit bersinar di dalam hati. Itu ketika kita bisa menangkap dan itu cerita mengenai mengenai transfigurasi itu, mengenai kemuliaan itu. Nanti saya cerita besok ya. Itu gambaran itu banyak sekali loh ya. Kenapa Elia, kenapa Musa gitu kan? Itu gambarannya ada. Dan tahu nggak teman-teman, hanya di Injil Lukas ini itu bercerita bahwa Elia dan Musa itu datang kasih tahu Yesus, datang kasih tahu Yesus mengenai makna kepergiannya dan bahasa aslinya itu Exodus. Mirip sama 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 apa? Sama Mesir, sama Israel keluar dari Mesir. Keluaran gitu, Exodus. Ini sama, dia pergi kepergiannya ke Yerusalem. Nah, itu bicara mengenai pengorbanannya ke Yerusalem. Jadi Elia sama Musa kasih tahu dia gitu. Mengenai makna kepergiannya ke Yerusalem gitu. Kan dan itu bicara kan mengenai bahwa satu saat nanti itu kemuliaan itu kemudian jadi tujuannya kan, bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya gitu. Oh, itu gambarannya begitu. Nah, kapan kapan kita sendiri yang tahu ketika kemuliaan itu benar-benar mampu gitu mengatasi segala-galanya gitu. Lebih besar dari segala-galanya di dalam hidup kita. Kita bisa rasakan tuh bahwa kemuliaan itu jauh lebih besar dari apa yang ada di sini di bumi ini. Saudara bisa bandingkan dengan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 dan Roma pasal 8 ayat yang ke-18. Kapan nih? Kapan? Kapan saudara bisa seperti Paulus bilang, aku tahu penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Disitulah titiknya, Pastor. Kapan tuh bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu? Di situ. Kapan mata hatimu itu terang? Ketika kau benar-benar bisa bilang, aku tahu kemuliaan gitu. Kemuliaan yang akan disediakan itu jauh lebih besar. Kalau dalam 2 Korintus 4 itu bilang melebihi segala-galanya. Jauh melebihi segala-galanya. Gitu. Ya? Tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan sekarang ini. Gitu. Ya. Gitu kok Afif. Puji Tuhan, Pak. Mantap sekali. Nah, tapi saudara pasti nanya kan. Jadi, Sebenarnya jadi ketika kita belum merasakan bahwa kemuliaan itu jauh lebih besar dari semua yang ada di dunia ini, ya, otomatis kita pasti masih terus mencari, ya. Kalau mencari dan bahasanya Petrus itu masih harus terus lihat cahaya pelita itu sampai fajar. Jadi fajarnya belum. Ya.
seperti memperhatikan katanya, ya, cahaya pelita, ya pelita yang bercahaya di dalam kegelapan sampai fajar menyingsing. Gitu. Dan apakah ada orang yang sudah selesai dengan itu? Enggak juga. Karena sampai Paulus itu bilang sampai ya sekarang ini masih samar-samar. Gitu. Masih samar-samar. Nanti satu saat muka dengan muka. Gitu. Tapi sudah bisa dirasakan, Pak. Oh, Kalau Paulus bilang, aku tahu. Jadi dalam bahasa aslinya itu bilang gini, aku sudah timbang-timbang, aku sudah menakar-nakar, dan aku memutuskan. Jadi dibilang, aku tahu bahwa penderitaan sekarang ini penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan gitu dengan kemuliaan. Jadi dia sudah mutusin gitu dalam hidupnya. Dia udah lihat gitu. Pak, boleh saya bertanya lagi, Pak, yang mengenai pertanyaan saya yang di nomor satu, Pak, Hmm, yang tetap masih apa mentor kita Pak Stefanus yang membawa renungan yang hari Rabu. hmm. Mengapa Allah atau Tuhan kita menginginkan kita berada di rumah Bapa? Kalau nggak salah, Pak Stefanus itu berbicara untuk ini, Pak, penyembahan ya, Pak ya, kalau nggak salah. Penyembahan, dia bilang sih penyembahan, Pak. Di sana kita menyembah. Mengapa mengapa Tuhan atau Allah gitu ya Ya, mengingini. mengapa Allah atau Tuhan menginginkan kita berada di rumah Bapa? Ini lucu juga pertanyaannya kok Abi. Ada Sebab saya ada itu nggak Pak, ada nggak orang yang nggak mau, Pak? eh, itu kan kemarin kan janganlah gelisah hatimu, percaya padaku. Itu ada Pak firman Tuhan itu Yang satu Yohanes dua dan 14. tiga. Yohanes 14 ya satu 2 3. Hmm. Jadi kan kalau kita tarik benang merahnya itu Tuhan menginginkan kita berada di sana kan Pak. Benar kan? Gini, eh, Tuhan tuh Tuhan di Yohanes 14 itu Tuhan kasih solusi, gitu. Oh. Kasih solusi kan bahwa supaya kamu nggak gelisah, ya satu-satunya tempat yang nggak gelisah itu ya di rumah Bapa, ya kan? Kan sebenarnya begitu. Ya, Dia begitu, ya. dia mau kasih tahu. Nah, Menjawab terus saya pertanyaan Bapak itu. bertanya lagi, Pak. Nah, kalau Enggak, kita sebelum sudah berada sebelum di rumah Bapak, apa fungsi kita di sana? Apa Oke, kegunaan aku kita dengar di tuh, sana? aku dengar. Iya, benar, Oke, Pak. Iya, oke. ya. Jadi tapi sebelum ke pertanyaan kedua, yang pertama ya, Iya. ya kan jadi jelaskan bahwa Tuhan tuh menginginkan kita pulang ke rumahnya. Karena apa? Karena dunia yang sekarang ini, dunia yang sekarang ini, yang kita tinggalin ini akan pertama, ya ada empat kondisi dunia ini. Pertama, dia akan lenyap dengan segala keinginannya. Ya, dia akan lenyap dengan segala keinginannya. Dan keinginannya ini membawa kepada kebinasaan. Makanya di 2 Petrus pasal 3 berkata bahwa apa? Langit langit ini itu akan hangus dan akan lenyap. Kedua, bumi ya dan segala unsur yang ada di dalamnya gitu. Itu akan terbakar dengan nyala api dan akan lenyap, akan lenyap. Jadi memang dunia ini akan lenyap, akan terbakar dan lenyap, akan berakhir kan? Gitu. Dan Wahyu 22 ya. Wahyu 20 ayat 1 ya. Dan dari hadapannya ya dan dari hadapannya langit itu lenyap. Jadi memang akan lenyap. Jadi tidak akan ada kekekalan untuk dunia ini. Makanya kalau kok Abi nanya, kenapa ya Tuhan mau supaya kita ada? Karena tempat ini tidak kekal kan. Dia ingin kita ya bersamanya untuk selama-lamanya kan? Nah, itu kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat 24 coba baca.
Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Ayat itu ada 3 poin ya. Pertama, Yesus meminta kepada Bapa supaya di mana dia berada, kita juga berada. Ada orang yang bilang itu kan murid-muridnya, salah. Ya, di ayat 20 itu dia dia sebutkan kan bahwa kepada mereka ini dan kepada mereka yang mengikut, yang percaya akan pemberitaan mereka. Gitu. Jadi semua orang juga, gitu kan? Jadi Yesus mau supaya di mana dia ada, kita berada. Terus menarik, poin kedua itu dijelaskan di situ. Untuk apa kata Yesus? Supaya mereka melihat kemuliaanku. Menarik kan kok, Abi? Jadi Yesus Ya. mau di mana dia ada, kita ada itu supaya kita lihat kemuliaannya. Mungkin Bapak nanya, untuk apa ya? Pasti bahagia banget, Pak. Tapi Pak, kalau di ayat 22 berbicara begini loh Pak. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan tuh Pak. Iya dong. Iya. Makanya kan di 2 Korintus pasal 3 bilang, Kita ini semua mencerminkan kemuliaan Allah." Coba, Bapak ingat nggak ayat minggu lalu? 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah. Belum Oh. memancarkan, Pak. Jadi baru jadi cermin, kan? Gitu. Tapi bagaimana supaya kemuliaannya itu semakin besar? Itu kan dijelaskan sampai ke bawah. Kita terus harus diubah serupa dengan gambarnya. Nah, kalau kita diubah sesuai dengan menjadi serupa dengan gambarnya, maka apa? Maka pasti kemuliaan kita akan semakin besar. Makanya saya jelasin kemarin kan, bagaimana caranya untuk semakin serupa dengan gambarnya? Jawaban satu-satunya kita kenosis, mengosongkan diri, menanggalkan apa yang eh, menanggalkan dosa, kan? Menyangkal diri, memikul salib. Intinya mengosongkan diri. Semakin kita mengosongkan diri, semakin kita berkenosis, semakin kita memancarkan kemuliaan. Itu kata kunci minggu lalu. Semakin kita berkenosis, ya saya udah jelasin kenosis itu apa ya. Semakin kita memancarkan kemuliaan itu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Gitu. Jadi eh, apa Yesus mau supaya kita ada di rumahnya. Karena apa? Jawabannya apa? Karena dia ingin kita ini juga ada di dalam kekekalan selama-lamanya. Itu jawaban paling pastinya, paling mutlaknya gitu. Kenapa dia ingin kita bersama-sama dengan dia? Supaya dia ingin supaya kita ini juga hidup di dalam kekekalan selama-lamanya. Saudara kalau baca 1 Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 9, wah itu luar biasa itu di situ. Bicara mengenai hidup, bicara mengenai persekutuan, ya, persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan Yesus, gitu. Itu di situ, ya, di dalam hidup itu, yaitu hidup yang kekal. Makanya saya jadi ngerti, Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Gitu. Dan hidup, oh hidup itu dia sendiri juga. Gitu. Nah itu ya, yang pertama ya Pak Abi. Jadi supaya dia ingin supaya kita menikmati eh, apa bersama dia di dalam kekekalan gitu karena dunia ini akan lenyap, dunia ini akan berakhir gitu. Dunia ini akan berakhir ya. Terus ke pertanyaan kedua tadi ya, ngapain kita di sana gitu ya. Betul, betul Pak. Ya, wah, fungsi kita di sana Pak betul ya. Ya betul. Jadi ngapain kita di sana kalau sudah berada di rumah Bapak begitu? Oke. Wahyu 22 ayat 1 sampai 5.
Wih, ya. Wahyu 22 ya Pak. Saya bacakan Pak ya, 1 Ya. sampai 5 ya. Mm-mm. Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Ayat kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat ketiga, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat keempat, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bapak bisa nangkap apa suasananya di sana? Wah, luar biasa nih Pak kalau saya Oke, lihat dari satu tunggu. sampai 5. Coba baca lagi. Wahyu 21 Ya Pak, ayat ayat keberapa? ayat 24 Ayat sampai 26. 24 sampai 26 ya Pak ya. Hmm. Nah, ini berbicara begini nih Pak. Ayat 24 ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan tertutup, tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ada kekayaan di sana kok, Afif. Malam tidak ada. Ada kekayaan di sana loh. Dari mana tuh kekayaan? Kan ada orang nih yang bilang di surga itu memuji-muji Tuhan, cuman menyembah-nyembah Tuhan. Itu Betul. Iya tuh, Pak, betul. bangsa-bangsa. Berarti ada lebih dari satu bangsa loh di sana. Iya, banyak bangsa Pak ya. Bangsa-bangsa Iya. membawa, tuh kan? Coba, apa yang kau Afi tangkap di situ? Hmm? Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Ini berbicara Ya, apa Pak? di situ kehidupannya banyak, bukan cuman menyembah-menyembah kan? Iya Pak. Iya. Itu Iya. itu tuh Yerusalem baru itu. Jadi tadi itu dibilang apa? Keluar, masuk. Itu maksudnya keluar dari Yerusalem baru. Pintunya tidak akan ditutup. Itu bicara mengenai Yerusalem baru. Kalau Kofi baca di atas dasarnya itu kota itu, kota itu. Nah, baru di bawahnya kan bangsa-bangsa gitu. Jadi ada bangsa-bangsa di luar Yerusalem baru. Terus di situ Pak ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setiap-tiap sebulan sekali Pak. Iya, meriah Pak di sana. Meriah. Jadi kayaknya kalau nanti ada sutradara pengen buat film itu ya, film belum ada kayak itu film film Yerusalem baru ya. Ntar siapa tahu gue ketemu orang yang mau gitu. Bagus tuh harusnya dibuat tuh New Jerusalem. Kasih sesuai dengan ayat-ayat Alkitab ya sejauh yang bisa itu bagus itu ya kan? Betul nggak? Kan itu dari dua ayat itu aja pasti ini ya, pasti memberi gambaran kan mengenai oh di sana itu seperti apa ya gitu. Nah, saya kasih ayat terakhir ya. Saya sebenarnya ada dua sih. Ada dua ayat. Pertama tuh Wahyu pasal 1 hmm, ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Buk,
Bukan. Engkau telah menjadikan mereka gimana ya? Ada tiga sebenarnya di dalam Al-Quran. Oh, Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat ke-10 ya Pak. Hmm. Berkata demikian. Dan kau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, kata bumi di situ, Ya, kata bumi di situ itu gea atau wilayah-wilayah. Jadi tahu tadi kan ada bangsa-bangsa yang datang membawa kekayaan. Bangsa-bangsa datang membawa kekayaan. Masuk ke dalam kota itu. Nah, jadi jadi eh, mereka dibilang apa? Memerintah dan menjadi raja. Jadi di sana itu yang memerintah, yang menjadi raja. Nah, sekarang ingatkan ayatnya apa? Yandri itu Lukas 22 ya. akhirnya 28 sama 29 kalau nggak salah. Tuh, nah, Ah, betul, betul itu. hak-hak kerajaan. Betul, ya, ya. Nah, ini hak-hak kerajaan apa sih? Tiga. Imam, raja, memerintah. Tiga. Jadi ngapain di sana? Yaitu hamba-hamba menjadi hamba untuk melayani dalam tiga jawatan. Menjadi imam, menjadi raja, menjadi pemerintah. Nah, pilih mana Yanti? Ratu nggak ada, saya nggak bisa. Ya, Mira mungkin imam kayaknya ya. Yuli nih yang mau jadi pemerintah. Gitu. Ya, kan itu dinamikanya ada. Itu dinamikanya. Itulah Yerusalem baru itu. Gitu. Makanya dia bilang langit dan bumi yang baru. Artinya sebenarnya sama dengan yang pertama tapi kainos dibilang. Dalam bentuk yang baru. Nah, baru ini artinya di dalam kerajaannya Allah gitu. Oke, kita sambung besok lah ya. Ya, mantap Pak. Ya. Saya Sambung sebenarnya besok. Ya. hari ini tuh ini karena saya ingat ada pertanyaannya Ko Afi yang penting sekali. Nah, besok itu apa akibat dari jawaban? Ya, dari tadi kan udah dapat jawabannya untuk pertanyaan pertama kan? Jawaban dari pertanyaan pertama itu ya kita harus memang punya mata hati terang gitu. Ya, harus punya mata hati terang gitu. Kapan tuh? Ya sampai bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Luar biasa kan? Ya. Jadi menarik loh itu. Jadi ketawa itu dibilang kalau kamu menang aku akan mengaruniakan kepadamu bintang timur. Uh, sementara nih ini coba kita lihat ya. Wahyu 22 ya. Wahyu 22 terakhir. Gue kalau Wahyu ini sampai Wahyu 22 ayat yang ke 16. Keren ini ayat. Wahyu 22 ayatnya yang ke-16 berbicara demikian. Aku Yesus Hmm, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. hmm, Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. hmm. Menarik ya. Jadi kata-kata itu tidak tidak main-main itu. Nah, coba satu lagi ya. Wahyu 2 ayat 26 sampai 28.
Wahyu 2 ayat 26 sampai 28. Wahyu 2 ayat 26 sampai 28 berbicara demikian. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat ke-27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat Hmm. ke-28. Dan kepadanya akan ku karuniakan bintang timur. Wah, bintang timur lagi tuh Pak. Udah 2 kali tuh Pak. Jadi jadi dia bilang, Yesus yang bilang seperti yang ku terima dari Bapakku. Nah, dia sendiri bilang, aku bintang timur yang gilang gemilang. Nah, kepadamu ku karuniakan bintang timur. Karena kalau saudara bintang timurnya itu terbit bersinar di dalam hatimu, kamu bisa melihat kemuliaan itu. Gitu. Yang jadi pergumulan saya itu ini sih, apakah orang-orang bangsa-bangsa lain nih yang di luar Yerusalem baru itu, apakah dia bisa melihat itu ya gitu, kemuliaan itu? Ah, itu belum tahu jawaban. Oke, kita tutup dulu ya. Bapak, kami mengucapkan syukur untuk segala sesuatu yang boleh kau singkapkan dalam batiniah kami. Kami percaya bahwa engkau terlebih rindu untuk menyatakan dirimu kepada kami. Tidak ada yang mengenal engkau selain kalau engkau mau menyatakan diri kepadanya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami buka hati kami, ketika kami sungguh-sungguh rindu mengingini perjumpaan dengan engkau, maka engkau akan melawat kami. Engkau akan menyingkapkan segala kemuliaan-Mu itu di dalam hidup kami. Masing-masing kami yang ada di dalam Zoom Fellowship ini. Karena itu akan sungguh-sungguh berharga. Bagi kami itu akan menjadi mutiara Tuhan. Yang kami akan terus perjuangkan. Bahkan jadikan satu-satunya harta dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Teruslah tolong kami, teguhkan, perlengkapi sampai pada garis akhir. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Min, min.